Halo teman-teman, gue Biba. Selamat datang di podcast Lantai 2. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang kesetaraan gender dalam organisasi. Tentunya ditemenin oleh bintang tamu yang keren-keren banget, yaitu Malika dan Eko. Mari kita sambut bintang tamu kita. Oke, sekarang kita sudah sama bintang tamu kita yang keren-keren banget nih. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Oke, mungkin boleh kenalin dulu kali ya Kak sama teman-teman di rumah dan bisa sebutin nggak sih jabatan yang kakak-kakak lagi apa? Lagi kita tempatin dong. Nah, lagi kakak-kakak pegang ini yang punya tanggung jawab di mana? Karena jabatan yang kakak-kakak pegang sekarang ini akan menjadi pembahasan menarik kita hari ini. Ya, oke. Mungkin boleh dari Kak Malika dulu. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin saya Malika Mariam Kawasari Umi. Saya selaku Wakil Ketua Umum BEM FISIP UHAMKA. Dan kebetulan di antara BEM Fakultas UHAMKA, saya adalah wakil perempuan satu-satunya. Wah, keren banget. Lanjut boleh Kak Eko perkenalkan. Oke, halo teman-teman, nama saya Eko Agung Laksono. Saya menjabat sebagai Sekretaris Bidang 1 di organisasi PKIMM FISIP UHAMKA. Dan kebetulan memang banyak juga sekretaris bidang laki-laki di IMM FISIP UHAMKA ini. Jadi tema pembahasan kita hari ini menarik banget nih Kak. Ya kan? Kita akan ngebahas tentang kesetaraan gender dalam organisasi yang dimana kakak-kakak ini mempunyai dari dua organisasi yang berbeda, tetapi semoga organisasinya itu udah menganut prinsip kesetaraan gender ya Kak ya. Oke. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang semoga kakak-kakaknya ini jawab dengan apa ya? Lugas dan Oke. semangat ya untuk Betul. podcast kita hari ini. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama. Menurut kalian kesetaraan gender itu apa sih Kak? Menurut siapa nih? Sebelum nih. Kak Eko. Oke, jadi kesetaraan gender menurut saya pribadi adalah dimana ketika gender tersebut itu memiliki porsi yang sama dengan gender yang lain di satu tempat tersebut gitu. Misal kalau misalnya gender yang diingini sama perempuan tuh harus kayak gimana dan harusnya sesuai juga sama yang ada di masyarakat tersebut gitu atau di ruang lingkup terkecil lah di keluarga. Terutama juga di lingkungan kampus karena kita berbicara di organisasi kampus ya Kak. Betul. Kalau menurut Kak Malika sendiri gimana nih Kak? Ya, kalau menurut aku kesetaraan gender itu adalah ketika kita laki-laki dan perempuan itu memiliki hak atau kewajiban yang sama. Jadi tanpa memandang itu perempuan, kita laki-laki, tapi kita bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki dan laki-laki bisa melakukan apa yang dilakukan perempuan. Gitu. Terus aku mau tanya nih Kak, menurut kakak-kakak sekalian di sini penting nggak sih Kak kesetaraan gender? Karena kan yang laki-laki pikirin ya kayak kesetaraan gender cuma menguntungkan perempuan doang kayak gitu, karena kesetaraan gender itu cuma untuk hak perempuan dan perempuan nggak mau susahnya nih, maunya enaknya aja. Menurut kakak-kakak gimana nih? Siapa dulu nih Kak? Dari Kak Malika. Oke, kalau dari aku gimana sih? Tadi apa sorry? Kesetaraan gender itu penting atau enggak gitu? Penting ya, tentunya penting karena dengan adanya prinsip kesetaraan gender kita nggak kemudian direndahkan, diremehkan gitu. Misalnya dia perempuan nih nggak bisa buat pasang kamera, dia nggak bisa buat pasang alat-alat gitu. Padahal kan kita juga bisa, kita kan belajar hal yang sama, cuman memang dengan porsi yang berbeda gitu. Kayak akan berat kan memang sulit ya. Kalau itu kan memang bisa laki-laki, tapi dalam hal perempuannya ya harusnya kita sama, itu penting gitu. Kalau menurut Kak Eko gimana nih Kak? Kalau menurut saya pribadi sih penting gak penting ya, karena kadang orang juga mikirnya, apalagi khususnya masyarakat yang belum memahami kesetaraan gender itu apa, atau bahkan banyak masyarakat nggak tahu kalau kesetaraan gender itu merupakan produk dari feminisme. Jadi kita harus tahu dulu nih feminisme tuh kayak gimana gitu kan. Nah, yang saya pahami ketika feminisme di gelombang ketiga itu mereka telah mengevaluasi dari produk-produk mereka sebelumnya, yaitu memberikan kebebasan kepada gender tersebut tentang pilihannya harus kayak gimana gitu. Kalau misalnya kesetaraan gender kan perempuan yang ditangkap nih, perempuan tuh perempuan jangan mau kalah dong, ayo kayak gini. Sedangkan perempuan ini bukan bidangnya, ataupun sebaliknya laki-laki. Bukan yang dia mauin. Iya, sebenarnya kalau laki-laki juga nih kayak misal laki-laki ngapain sih kayak gitu, harus ya laki-laki kayak gitu. Nah, balik lagi di situ dari pemahamannya aja. Kalau misalnya di masyarakat yang strata sosial itu menengah ke atas, mereka harusnya mengerti gitu kan kesetaraan gender itu kayak gimana. Tapi mungkin sedikit dari mereka pahamnya kalau yang jeleknya ya, kalau tahu
kesetaraan gender itu seperti apa yang sebenarnya gitu kan. Maka kenapa saya bilang penting gak penting, karena di masyarakat yang menengah ke atas itu kesetaraan gender itu penting, tapi menengah ke bawah itu nggak penting. Karena juga mungkin terbatas dari pemahaman dan mereka belum tahu tentang kesetaraan gender, kurang sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender. Oke, kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Kak Malika nih. Nah, sebagai wakil perempuan satu-satunya nih Kak di organisasi, pernah nggak sih dengar stigma buruk dari orang lain, dan gimana pihak cowok melihat pandangan kakak sebagai wakil perempuan? Pihak cowok, maksudnya ketua saya atau orang lain? Orang lain gitu Kak, kayak misalkan kayak antara ada yang ngeremehin lah, atau kakak nggak diajak gitu karena memandang kakak tuh sebagai perempuan gitu. Oke, karena di sini kan posisinya saya sebagai wakil ketua umum perempuan ya, dan di fakultas lain itu laki-laki. Itu sebenarnya dibilang setara, kadang ada yang setara, tapi kadang ada yang memang saya tidak diharuskan. Kayak misalnya, oh kita ada namu nih malam, nah pas banget saat itu saya perempuan sendiri dan saya tuh yaudah lebih baik kamu nggak usah ikut karena udah malam. Padahal kan sebenarnya kalau namu pun saya sanggup, saya tuh nggak masalah, dan paling nggak suka tuh diremehin seolah-olah wakil tuh karena saya perempuan jadi udah kamu di dalam aja gitu, jaga dalam aja atau gimana gitu. Terus power kita sebagai perempuan juga memang sih terkadang sering diremehkan karena seolah-olah perempuan tuh cuma bisa pakai hati, cuma bisa pakai emosi. Padahal kan sebenarnya enggak loh. Kita tuh itu berdasarkan fakta dan berdasarkan berdasarkan apa yang ada. Jadi jangan remehin perempuan seolah-olah kita tuh wakil cuma jadi pajangan doang sebagai pelengkap bahwa oh kalau pemimpin laki-laki berarti wakil perempuan. Jadi kan pandangan orang seperti itu ya. Cuman memang pernah merasakan hal yang seperti itu juga. Itu sih. Tapi kalau misalkan dari kakak sendiri, kalau misalkan kayak pernah nggak sih kayak ada rasa nggak enak gitu karena dipandangnya tuh alasannya tuh sebagai perempuan karena bawa gender gitu loh Kak. Iya. Kecuali urusan keamanan, takutnya misalkan maksudnya kita boleh loh kayaknya nggak bisa deh mal karena takutnya orang tua lu nggak ngizinin, karena takutnya lu bahaya pulang malam. Mungkin itu lebih bagus kali Kak daripada kayak kayaknya lo perempuan deh, kayaknya nggak bisa pulang malam nih. Bawa gender itu kayak nyebelin gak sih Kak? Nyebelin banget sih itu. Padahal sebelum kita berani maju itu kan juga ada alasan, ada konsekuensi, dan kita sebagai perempuan juga paham konsekuensi itu, dan sebagai orang perempuan juga kita tuh sebenarnya juga memahami tanggung jawab ya, amanah yang diberikan. Jadi kalau misalnya alasannya karena hal-hal tersebut ya itu bukan alasan, itu lebih kepada meremehkan bahwa kita perempuan sangat terbatas bergeraknya, padahal enggak juga. Dan kalau terkait keluarga itu sebenarnya tergantung ya, karena ada orang yang memang membatasi ruang geraknya perempuan, anak-anaknya gitu. Tapi kan kalau dari keluarga saya alhamdulillahnya tidak yang terlalu menentang atau tidak terlalu membatasi geraknya perempuan, tapi kita dibebaskan untuk memilih jalan kita tuh mau kayak gimana sebagai perempuan. Nih kalau Kak Eka nih Kak, kan tadi kan aku udah nanya tentang Kak Malika sebagai wakil perempuan satu-satunya. Nah, kalau Kak Eka sendiri gimana nih Kak? Sebagai sekretaris laki-laki nih di organisasi kakak, pernah nggak sih Kak stigma buruk dari orang lain gitu karena sekretarisnya laki-laki? Karena kan dari yang kita tahu tuh sekretaris itu kebanyakan perempuan, karena perempuan kan lebih telaten, rapi gitu loh Kak. Kalau Kak Eka gimana? Iya sama, pernah nggak 1-2 kali sih, sering juga kan dapet kayak gitu. Masa coba jadi sekretari gitu, sekretaris bidang segala macam dan lain-lain. Ya mau gimana kan ya, karena emang suka di bidang itu, juga karena emang keadaan yang harus kayak gitu kan. Kebetulan juga ketua bidang saya itu perempuan gitu, makanya masa kalah sama perempuan, gitu kan. Jadi kayak kesannya laki-laki itu jadi lebih rendah gitu ya. Ya, jadi laki-laki itu kayak di masyarakat itu dituntun harus menjadi superior. Iya, benar banget. Benar banget, kita harus jadi pemimpin Yang jangan berani, sampai yang keras-keras itu laki-laki. Jangan sampai kalah sama perempuan gitu kan. Itu juga kita emang udah dapet kita dari kecil, masyarakat udah ngomong kayak gitu kan. Masa kalah sama perempuan, masa perempuan kalah gitu kan, segala macam. Tapi untungnya dari beberapa teman juga emang kayak lebih terbuka lah pemikirannya mengenai hal ini gitu kan. Kayak udah nggak apa-apa sih, juga emang sekretaris bidang harus
perempuan, memang ketua juga harus laki-laki terus gitu kan. Jadi kita memberi ruang, memberi panggung kepada teman-teman perempuan untuk mengambil posisi tersebut. Lagi juga kalau misalkan memang qualified juga kayaknya nggak salah sih kalau memang dia lebih berkompeten gitu di bidangnya. Jadi kayaknya sah-sah aja nggak sih Kak? Nah itu balik lagi ke tadi porsinya masing-masing gitu sama pilihannya. Gak apa-apa ngambil jadi sekretaris bidang asalkan nggak terpaksa, asalkan nggak dipaksa, Asal tanggung jawab. asal tanggung jawab bener banget. Emang sebenarnya itu yang bikin ribet itu label-label dan stigma-stigma dari masyarakatnya sih. Iya. Karena urusan warna aja tuh dikotak-kotakin. Betul. Kayak warna biru sama warna pink aja tuh. Kalau pink itu buat perempuan, kalau biru itu untuk laki-laki. Padahal emang warna juga punya jenis kelamin. Oke, kita mau lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, dari jabatan kalian, kesulitan apa sih yang kalian hadapi? Kesulitan ya sebagai perempuan tuh sulitnya adalah ketika kita dipertanyakan kebijakannya, ketika kita dipertanyakan keberadaannya, dipertanyakan kamu tuh perempuan nggak ngerti apa-apa, diremehkan, dianggap ya saya cuman label perempuan yang harus ngurus dalam kan rumah tangga bahasanya, tapi ini cuma bisa ngurus internal doang, jadi saya tuh nggak usah keluar gitu. Jadi yang keluar udah laki-laki aja karena ini bahaya, terlalu bahaya untuk kamu gitu bahasanya gitu. Padahal kan emang laki-laki bisa menghadapi itu juga, belum tentu. Bahkan sebenarnya juga perempuan punya insting yang lebih bagus dan punya kestabilan berpikir yang lebih bagus dari laki-laki sebenarnya gitu. Dan kalau dipikir-pikir juga laki-laki nggak semuanya bagus juga sih kalau saya ya, maksudnya kalau dipikir ya kebijakan mereka nggak sebagus itu untuk kemudian dihebat-hebatkan, didewa-dewakan harus jadi pemimpin, enggak juga gitu sih. Buktinya ya sama aja, walaupun memang dari pelabelan pemimpin itu harus laki-laki kan secara fisik ya, tapi secara pemikiran perempuan juga bisa kalau kita jadi pemimpin. Sebenarnya tuh kita setara aja sih sebenarnya. Ya kita setara. Itu sih yang paling kan ya, paling sakit nggak enaknya itu adalah ya ketika kita dipertanyakan kebijakannya, kita dipertanyakan omongan kita gitu, jadi nggak dipercaya, itu sakit banget. Suaranya lebih, suara perempuan tuh dianggap remeh dan sepele. Betul. Dan dianggap lu cuma wakil gitu, lu cuma wakil, lu bisa apa sih? Iya. Apalagi Bahasanya gitu ya. iya, bahasa lagi Kak. Oke. Kalau Kak Eka sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih kesulitan yang Kakak hadapi selama Kakak penjabat di sekretaris bidang ini? Ya kesulitannya itu apa ya, penyesuaian aja gitu. Karena tapi sebelumnya emang saya pernah menjabat juga jadi sekretaris, cuman di bidang yang bisa dibilang lebih santai gitu kan. Sekarang di bidang satu yang lumayan rumit juga itu urusannya, dan memang kalau masalah tadi benar, kalau soal pemikiran dan insting ya perempuan itu lebih kenceng. Emang saya laki-laki nih rada saya sebagai laki-laki nih rada sedikit kurang peka gitu. Kayak misalnya harus diingetin dulu, baru ini harus diingetin dulu. Tapi dalam menjalani tupoksi Kakak gitu kayak ya udah tetap lancar kan Kak maksudnya? Alhamdulillah lancar. Masalah komunikasi, terus juga administrasi juga kadang masih dibantu juga sih. Nah ini dari sini aja tuh kita udah bisa ngambil contoh bahwasannya mau perempuan ataupun laki-laki selama dia qualified kayaknya tetap bisa menjalankan tugas-tugas itu dan tanggung jawab itu dengan baik teman-teman ternyata. Jadi kita nggak boleh memandang kayaknya sekretaris itu cocoknya perempuan deh, kayaknya pemimpin itu harusnya laki-laki deh. Ternyata kita lihat dari kakak-kakak ini kayaknya enggak, biasa aja, tetap bisa kok dijalanin gitu. Oke, kita mau ke pertanyaan yang terakhir nih. Oke. Nah, saran dari kalian untuk di luar sana yang mengalami hal yang sama gitu di posisi kalian, ada nggak sih saran-saran gitu? Gimana gitu ngadepinnya? Karena kan tadi dilihat dari Kamalika tuh kayak suaranya tuh lebih dianggap sepele gitu, dan Kaiko juga kayak agak mengalami kesulitan gitu kan untuk karena sekretaris gitu kan mungkin agak repot gitu perempuan. Nah gimana gitu kita sarannya supaya mungkin teman-teman di luar sana ada yang mau ngikutin jejak-jejak kakak gitu. Dari Kaiko mungkin. Oke, mungkin sarannya buat teman-teman yang laki-laki menjabat sebagai sekretaris juga di organisasi manapun, sarannya ini aja, jalanin, tekuni, dan kebal kuping aja sih kalau misalnya ada omongan yang kurang mengenakan, kayak misalnya tadi disebutkan gitu kan.
atau kalau kita jalani, kita buktiin, nah orang-orang juga kan bakal kagum gitu kan. Sebenarnya orang-orang yang diremehin atau dipandang sebelah mata itu punya privilege, jadi dia bisa apa namanya menunjukkan kemampuan yang sebenarnya dan membuat orang-orang yang kaget. Nah itu bisa bikin orang-orang kagum gitu kan, oh ternyata dia bisa kayak gini, oh ternyata kayak gini, dan image-nya kayak bisa jadi 360 derajat terbalik. Karena omongan-omongan yang gak enak itu lah kak. Jadi kita tinggal buktikan aja gitu, Tetap jalanin aja. tetap jalanin konsisten. Oke, keren banget nih. Kalau Kak Malika gimana nih kak saran-sarannya? Kalau dari aku, kalau kamu perempuan dan kamu merasa kamu bisa, kamu berani, nggak usah takut, nggak usah dengerin kata orang-orang yang udah nggak usah, kamu nggak ada apa-apanya, kamu perempuan susah kalau kayak gini. Nggak usah takut. Kalau kamu berani, mental kamu berani, udah jalanin aja. Karena dengan kamu mental berani pun, ketika kamu ada di dalam yang tepat ya, di dalam bersama orang-orang yang tepat, itu kamu akan didukung lebih baik. Jadi kamu nggak akan terpengaruh oleh omongan luar, tinggal kamu buktikan. Contohnya juga kan ada Najwa Shihab ya, dia dulunya juga nggak yang begitu populer, tapi sekarang setelah dia membuktikannya, dia jadi bagus. Bahkan wakil rektor UHAMKA Bapak Desve itu pernah berkata, perempuan itu kalau kamu merasa kurang cantik, maka kamu harus cerdas, karena kalau kamu cerdas, kecantikan kamu itu berbeda auranya dengan wanita yang hanya cantik rupanya gitu. Jadi kita harus cerdas sebagai perempuan, kita juga harus berani, dan jangan mau diremehkan karena laki-laki tidak sehebat itu dan perempuan tidak selemah itu. Kita benar. Gila, keren-keren banget nih saran-saran dari kakak-kakak kita. Tapi kita udah selesai nih di penghujung acara. Kayaknya makasih banget nih kakak-kakak yang udah mau datang nyempetin waktunya kesini. Kayak makasih banget udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Lantai 2. Kayaknya kita cukupin dulu podcast kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.